Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam pemrograman Clipper atau dalam bahasa pemrograman Clipper, banyak sekali perintah-perintah seperti layaknya pemrograman yang lain. Namun seperti halnya pemrograman tersebut, salah satu perintah yang cukup perlu drill atau pemahaman yang terus-menerus adalah tentang perintah pembuangan. Dalam konteks ini, saya akan masih memberikan contoh-contoh bagaimana perintah do while dalam kaitannya pembuangan itu variasinya sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita simulasikan dengan beberapa contoh lain. Walaupun beberapa video sebelumnya saya telah memberikan banyak contoh. Mari kita simak bersama-sama yang satu ini. Iya, jadi kalau kita cermati di layar saat ini ada dua buah lembar kerja yang berwarna-warni, ada background biru, tulisan putih, hijau, kuning, magenta, cyan, dan juga hitam backgroundnya. Ini adalah ciri khas dari DOSBox, sebuah emulator penghubung antara CMD dengan Windows. Karena kita tahu bahwa pemrograman Clipper yang saya launching ini memang sebagai dasar bagi mereka yang ingin memperoleh dasar-dasar yang kuat di dalam ilmu pemrograman komputer. Kenapa Clipper dipilih? Karena ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling jadul, namun efektif dan efisien untuk mengantar siapapun yang kesulitan di dalam masuk ke dunia pemrograman komputer akan sangat-sangat terbantu. Tentu ada plus minusnya. Keunggulannya yang saya tampilkan di sini adalah dia interaktif sehingga kalau ada kesalahan langsung ketahuan. Berbeda dengan program-program bahasa pemrograman modern seperti Python ya, atau C++ maupun yang lainnya, HTML dan seterusnya. Ini Clipper lebih interaktif. Oke, sejauh mana dan seperti apa yang sudah kita lakukan, mari kita simak bersama-sama. Ya, kita konekkan DOSBox kita dengan diwakili thread K, ya, yaitu direktori D atau di disk D, foldernya Clipper. Kita lihat sudah apa aja yang kita buat. Oke, kita sudah membuat running 3. Running 3 kalau kita jalankan itu dia menggerakkan teks dari atas ke bawah semacam ini. Nah, pada video kali ini kita balik. Beberapa video yang lalu kan kita sudah pernah membuat running text dari kiri ke kanan, yaitu running 1 ya. Kalau kita lihat running 1 ini bergerak dari kiri ke kanan, kemudian setelah itu nanti ada running 2 itu bergerak dari kanan ke kiri, running 3 dari atas ke bawah. Dan video kali ini kita akan membuat atau memodifikasi running 3 menjadi running 4 bergerak dari bawah ke atas gitu. Iya, supaya mengarah ya, nanti gerakannya untuk finishing ya di dalam video selanjutnya nanti akan kita buat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas ya. Nah, sekarang kita buat satu persatu. Untuk yang running 3 tadi kan dari atas ke bawah. Sekarang kita akan membuat running 4 supaya dia bergerak dari bawah ke atas. Ya, ini gerakannya kan dari layar kiri ya. Kita boleh juga ya layar kiri, tidak apa-apa. Kita coba lihat source code-nya. Ya, source code-nya adalah
running 3 ini. Ini langsung kita save as aja ya. File, save as, kemudian kita pilih save as type-nya all files, kemudian angka 3 kita ganti 4. Jadi ada running 4.prg. Ya. Nah, perhatikan, hati-hati tidak sekedar membalik kolom atau baris ya, maksudnya tidak sekedar membalik baris 0 menjadi 16 misalnya ya. Ini memang harus nih, ini 16, ininya 0, ininya lebih besar atau sama dengan. Jadi kerjakanlah selama barisnya lebih besar atau sama dengan 0, sehingga nanti sampai akan tercapai nilai 0. Kalau kita hanya mengubah ini, nanti ada bercak huruf R. Seperti kalau kita lihat T1 itu kan ada space ya. Nggak masalah ya, kita coba dulu ini belum sempurna, baru kita rubah. Kita baru mengubah ini, tetapi bukan increment tapi decrement ya. Jadi bukan BR sama dengan BR plus 1, tapi BR sama dengan BR min 1. Karena nilai awalnya 16 dikurangi 1, setiap kali dikurangi 1, maka akan tercapai nilai 0 nanti tercapai. Kita coba, ada bercak huruf R nanti, kita coba ya. Do running 4. Nah, di sini ada bercak huruf R. Maka siasatnya seperti apa? Supaya kita tidak terlalu repot. Ya sebetulnya masalahnya bukan repot atau tidak repot itu, tapi ketelitian penting. Sehingga ini jadinya gini. 2 jadi 1, 3 jadi 2, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6, 8 jadi 7, sedangkan yang ini adalah 8, jadi 1 jadi 8. Nah, sebenarnya ini sudah betul ya, tetapi kita boleh memindah dia ke bawah di sini agar rapi. Walaupun ini diacak ya, kan nggak masalah ya variabel. Ini untuk mempermudahkan kita aja, mempermudah kita aja. Kita coba sekali lagi. Nah, ini sudah mulai ya, papernya naik dari bawah ke atas. Semacam itu. Oke. Simpel, sederhana, tetapi perlu pemahaman. Saya yakin dan percaya kalau Anda mengikuti video-video sebelumnya yang saya upload ke YouTube ini, saya yakin nanti Anda pasti sudah paham. Namun demikian, apabila masih ada pertanyaan, silahkan kirim secara japri atau wapri ke nomor WhatsApp yang nomornya ada di dalam description video ini. Ya, jadi ini sangat simpel, sederhana, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, Anda harus praktek. Harus ya, wajib, tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak praktek, tentu ngambang toh ya. Jadi seperti ya analoginya itu NATO, no action ya kan, talk only. Ini kalau boleh meminjam istilah ya, tapi sebenarnya nggak 100% tepat seperti itu ya, tetapi yang saya maksud adalah di dalam dunia pemrograman komputer itu memang harus praktek. Tanpa praktek percuma. Paling video saya ini sekedar untuk hiburan atau sekedar untuk lucu-lucuan juga bisa ya, atau pengisi waktu. Tapi satu hal, walaupun Anda tidak praktek pun, kalau Anda menyimak video-video saya itu syarat dengan motivasi dan inspirasi. Jadi dengan menyaksikan video saya, otomatis Anda dapat 3 hal. Pertama, Anda terinspirasi, terlepas nanti akhirnya Anda
praktek atau tidak itu nggak penting sebetulnya kalau yang apalagi belum pernah menggunakan IT ya. Terus yang kedua, Anda termotivasi untuk tetap bersemangat di dalam bidang apapun walaupun konteksnya adalah bidang IT ya. Lalu yang ketiga, tentu kalau Anda betul-betul praktek orang IT, maka Anda menjadi kompeten ya. Silahkan, yang manapun sah dan itu bagus ya. Oke. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan video saya ini, silahkan like and share supaya juga banyak orang yang terinspirasi sehingga akhirnya mereka juga akan menjadi kompeten. Demikian juga bagi Anda yang baru saja menyaksikan video saya ini, silahkan like juga dan share juga, sekaligus kalian saja ya subscribe sekalian supaya Anda itu memberi dukungan moral dan juga support kepada saya supaya saya semakin bersemangat di dalam memberikan konten-konten di channel saya ini. Dengan demikian semuanya ya, Anda semua termasuk saya sendiri akan menjadi semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, jadilah kompeten. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.